Riuh, padat, ramai, dan berisik. Beginilah suasana yang menggambarkan tempat ini. Alunan nadanya terus merasuk telinga, mewarnai lokasi yang menjadi pusat perekonomian bagi warga. Beragam suara terus berbaur, melebur menjadi bunyi khas ketika berada di pasar. Memang, setiap pagi warga sudah memenuhi tempat ini, bertransaksi sembari berdampingan dengan kebisingan. Namun sayangnya, tak semua orang bisa menikmati alunan melodi yang tercipta dari aktivitas sehari-hari. Semuanya terasa hening. Bagi Devita Sari, sejak kecil, Devita tak bisa mendengar. Wanita 29 tahun ini bukan satu-satunya penyandang tunarungu wicara di bumi serumpun sebalai. Masih banyak penyandang tunarungu lainnya yang tak bisa merasakan perpaduan bunyi alami ini. Terlahir sebagai penyandang tuli dan bisu, Devita pun kesulitan untuk berkomunikasi. Memiliki cara berbicara yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, membuat Devita tak bisa secara leluasa bercerita atau sekedar bertanya. Saat berada di tempat publik, Devita harus mencari cara lain untuk berbicara ala kadarnya. Lantaran masih banyak warga yang tak mengerti bahasa isyarat. Sesekali muncul rasa ingin berbaur di benak Devita. Terkadang, Devita butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian sebelum bercengkrama dengan orang yang awalnya tak dikenal. Bahkan untuk sekedar menyalurkan hobi, Devita harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi lantaran memiliki cara komunikasi yang tak sama.
Devita Sari, atlet catur penyandang disabilitas dari Bangka Belitung. Dalam hening, Devita berhasil mengumpulkan segudang prestasi yang diakui di tingkat nasional. Devita mulai bermain catur saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Awalnya, Devita diperkenalkan permainan catur oleh sang ayah untuk sekedar mengisi waktu senggang. Kini, bermain catur menjadi cara Devita untuk membuktikan keunggulannya di tengah keterbatasan. Meskipun tak bisa mendengar suara detakan antara buah dan papan catur, Devita tetap menikmati beragam langkah yang diambil saat bermain catur. Dalam keheningan yang dirasakannya, Devita bisa lebih fokus mengatur strategi agar setiap perpindahan catur berbuah kemenangan. Beragam medali yang berhasil diraih Devita dalam cabang olahraga catur tak didapatkannya dengan mudah. Latihan secara ketat terus dilakukan Devita dengan bimbingan sang pelatih. Ya, Agus Syafri memegang peran penting dalam prestasi Devita Sari. Sebagai pelatih, Agus merasa sangat bangga kepada atletnya yang berhasil meraih medali saat pertama kali mengikuti kejuaraan tingkat nasional. Waktu itu yang berangkat ke Pekanbaru, Riau, itu bukan Devita Sari, itu atlet dari angkat berat. Karena dia mengundurkan diri, akhirnya saya diperintahkan oleh KONI untuk mengganti satu atlet. Lalu saya mencari di sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Pangkal Pinang. Akhirnya ketemu dengan Devita Sari, waktu itu masih sekolah setaraf dengan SMA. Selama 2 bulan itu ada training ya, camp itu 2 bulan siang malam saya bina terus Devita Sari. Alhamdulillah di Pekanbaru dia mencapai puncaknya, kalimatnya 2 medali perak. Nah, 2 medali perak itu atas nama perorangan. Keahlian Devita dalam bermain catur selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Buktinya, Devita selalu membawa pulang medali di setiap ajang Pekan Paralimpik Nasional sejak 2012 hingga saat ini. Namun, Devita tetap tak pernah berhenti berlatih, mengikuti arahan pelatih agar bisa terus mengukir prestasi. Pekanbaru 2012 baru tunarungu yang saya ajarkan juga ikut bertanding. Hanya tunarungu ini ada kesulitannya di dalam komunikasi. Tapi biarpun ada kesulitan, berkat kesabaran, keuletan atlet, akhirnya bisa juga medali perak 2. Mira Permatasari, penyandang tunarungu wicara yang mulai menunjukkan bakatnya di cabang olahraga catur.
pertama kali mengikuti ajang olahraga, Mira sudah berhasil meraih medali emas. Keahlian Devita Sari dalam bermain catur tak mau dipendam sendiri. Perlahan, Devita mulai menularkan kepada sahabatnya Mira. Sering menyaksikan Devita bermain catur dan memenangkan beragam kejuaraan catur tingkat nasional, membuat Mira pun turut tertarik mengikuti jejak sang sahabat, mengukir prestasi di kancah nasional. Mira sering bermain catur di rumahnya bersama Devita untuk mengasah strategi atau sekedar menghabiskan waktu. Sesekali, permainan catur antara Mira dan Devita disaksikan oleh orang tua Mira. Walaupun tak mengerti aturan permainan catur, Ibunda Mira pun sangat antusias menyaksikan permainan catur sang buah hati dengan Devita yang sudah dianggap seperti anak kandungnya sendiri. Siapa yang menang? Sari. Jadi main terus biar menang. Sari atau Mira nanti ya. Main terus. Latihan biar menang. Baru pertama kali, alhamdulillah menang. Aku gak percaya mulai kan waktu di Papua kan kirim foto yang dapat perunggu perak di foto dikirim ke HP ku. Udah git ayo ke menang git, alhamdulillah git menang git. Apa mi anak bukan di mas tapi juara dua kata. Udah kami tidak tahu ke medali emas nih dapat baru sampai di bandara baru tahu. Yang ada tiga kok. Macam ni lah pakai baju nak ni lah 3 kok yang ada baru dapat, kami baru tahu. Baru sampai di bandara baru kami tahu dapat medali emas tiga dapat. Mati git ayo ke alhamdulillah git dapat apa jadi kasih orang git apa apanya menang. Madi ke adik tadi kan. Entah mi. Aku moto mi aku video mi di bandara, di video di bandara. Kini, Mira dan Devita sudah berhasil meraih prestasi bersama dengan bimbingan pelatih dalam cabang olahraga catur beregu. Mereka begitu kompak hingga bisa merebut medali emas. Bermain catur bukan hanya sekedar mengatur strategi dan taktik sembari duduk. Fisik yang prima pastinya sangat diperlukan untuk menjadi atlet catur profesional. Tak ada perbedaan pola latihan yang diajarkan Agus kepada atlet disabilitas dengan atlet lainnya. Sesekali sang pelatih pun mengajak Devita dan Mira untuk latihan fisik ringan, menjaga kebugaran tubuh, dan menghilangkan kepenatan usai lelah bermain catur yang menguras pikiran.
Dengan latihan fisik ringan, pecatur bisa lebih berkonsentrasi saat menghadapi sebuah pertandingan. Taktik dan strategilah yang menjadi hal penting dalam sebuah pertandingan catur. Daya ingat yang kuat membuat seorang pecatur bisa memperkirakan setiap kemungkinan yang terjadi dalam pergerakan buah catur. Kemungkinan dan langkah yang diambil pecatur itulah yang selalu diajarkan oleh pelatih kepada Devita dan Mira agar bisa memenangkan sebuah pertandingan. Khususnya untuk orang tua. Jadi jangan malu-malu kalau ada anaknya difabel atau cacat, beritahukan kepada pengurus yang berhubungan dengan olahraga nih, orang tua. Dan juga jangan putus asa memberi motivasi kepada anaknya. Kepada atlet ya. Artinya profesional lah, jangan mikir yang macam-macam. Lalu untuk pelatih, kalau pelatih itu pelatihlah yang profesional, jangan merangkap jabatan. Artinya jangan jadi pelatih mau, atlet mau, pengurus mau. Ya. Bagi KONI, kami terima kasih atas bantuannya yang selama ini bersusah payah juga, termasuk Dispora Provinsi, kepala dinasnya maupun kabaknya, termasuk pengurus Percasi maupun Percasi Provinsi maupun kota yang telah membantu keberangkatan kami. Usai memberikan beberapa taktik bermain catur, Mira dan Devita sering diajak untuk melakukan uji coba secara acak ke beberapa warung kopi yang menjadi tempat warga bermain catur sembari bersantai. Disinilah Devita dan Mira mulai mengasah keahlian permainan caturnya. Izin Pak ya, Ya. kami dari atlet Ya. Papernas Catur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ingin sparring sama Bapak, ada 2 orang Pak. Boleh. Sparringnya kami menyiapkan papan catur Pak yang Ya. kami bawa sama jam caturnya. Kita menggunakan catur kilat Pak. Oke. Cuman kita Jadi mainnya gimana, Pak? boleh, kita cuman main sebatas yang kita mampu.